Halo Gabuters, dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya? Saya doakan semoga kalian semua sehat selalu serta diberikan rezeki yang berkah barokah. Kembali lagi dengan saya Rana, kali ini saya akan membahas sebuah alur cerita film yang berjudul The Grey. Yang mana film ini menceritakan tentang seorang pria yang bernama John Otway yang selamat dari insiden kecelakaan pesawat. Sehingga dia harus tetap berjuang dalam situasi hidup dan mati di tengah gurun es yang seperti tak berujung. Serta ia juga harus tetap berusaha menghindari serangan hewan buas yang sewaktu-waktu dapat mengancam nyawanya. Bagaimanakah alur cerita selengkapnya? Baik, tanpa banyak ngangengong lagi, langsung saja renggangkan badan, hembuskan nafas, dan markijo. Mari kita lalajo. Silent. Pada awal film kita akan diperlihatkan seorang pria yang bernama John Otway. Ia terlihat sedang dalam perjalanan pulang setelah bekerja. Diketahui ia bekerja sebagai pembunuh bayaran di sebuah pengeboran minyak di Kutub Utara. Sepanjang hari-harinya ia hanya menginginkan untuk segera pulang ke rumah karena sungguh merindukan istrinya dan selalu teringat pada istrinya. Terlihat Otway seperti tidak menyukai pekerjaannya karena ia bertugas untuk melindungi para pekerja-pekerja pengeboran minyak dari serangan hewan yang sangat buas. Hingga pada suatu waktu ia melihat seekor serigala yang berlari ke wilayah pengeboran. Mau tak mau ia pun harus segera membunuh serigala tersebut agar tidak menelan korban jiwa. Namun di sisi lain ia sangat kasihan terhadap hewan-hewan buas yang ia bunuh. Dari sanalah Otway tidak menyukai pekerjaannya itu. Sampai-sampai ia pernah mencoba untuk bunuh diri. Untungnya ia masih bisa menahan diri dari godaan setan tersebut. Setelah beberapa tahun berlalu, akhirnya ia mendapatkan kesempatan untuk pulang bersama dengan beberapa pekerja lainnya. Terlihat Otway dan para penumpang lainnya menaiki sebuah pesawat terbang yang akan lepas landas padahal kondisi cuaca sedang badai salju. Baru saja beberapa menit berlalu, pesawat yang ia tumpangi mengalami turbulensi parah sekali dan mengakibatkan pesawatnya tidak terkendali. Dan benar saja, pesawat tersebut sayangnya mengalami kecelakaan dahsyat. Otway terbangun dari pingsannya dan terbangun di antara hamparan salju yang sangat luas. Ia seketika mencari di mana bangkai pesawat tersebut dan berusaha mencari barangkali ada penumpang lain yang selamat. Nahasnya dari kejauhan Otway menemukan banyak sekali puing-puing pesawat dan para mayat dari korban penumpang pesawat yang telah tewas. Namun ia tanpa patah semangat terus mencari para korban yang masih selamat. Untungnya ia bertemu dengan para penumpang yang selamat. Di sisi lain, Otway pun bertemu dengan satu korban yang sedang sekarat dan mencoba menenangkannya hingga ajal menjemputnya. Beruntung Otway adalah orang yang mempunyai skill dan pengalaman dalam survival. Ia mengimbau kepada seluruh penumpang yang selamat untuk mencari barang-barang yang bisa digunakan untuk bertahan hidup. Mereka berniat untuk menunggu di reruntuhan pesawat hingga bantuan tiba. Hingga di malam harinya ketika Otway sedang mengecek keadaan sekitar, ia pun menemukan ada seorang korban yang sekarat karena sedang dimangsa oleh seekor serigala. Otway pun langsung menolongnya dan mengusir serigala itu, namun ia malah diserang oleh para serigala tersebut. Untung saja teman-teman Otway datang dan serigala itu pun kabur, namun Otway memiliki perasaan buruk tentang ini.
Dia tahu bahwa serigala itu selalu hidup berkelompok dan pasti sewaktu-waktu akan kembali lagi dengan kelompoknya yang ganas dan juga buas. Ia pun dengan segera membuat pertahanan di sekitaran pesawat karena kini kemungkinan saja mereka sedang diawasi oleh gerombolan serigala tersebut. Hingga hal buruk pun terjadi ketika mereka sedang berbicara di depan api unggun, muncullah sesuatu yang bersinar dan mengerikan seperti sedang memperhatikan mereka. Tentu saja itu adalah mata serigala yang bersinar karena cahaya dari obor api. Untungnya para serigala itu pergi dan sepertinya mereka hanya ingin mengintai saja untuk menunggu Otway dan yang lainnya lengah. Hingga di tengah malam ketika semua sudah tertidur, ada satu orang yang kebelet dan memaksakan pipis di pojok-pojok. Seketika ia pun disergap serigala hingga mati seketika. Ketika di pagi hari semua orang pun kaget dengan jejak darah dan menemukan satu temannya mati dimakan serigala. Melihat situasi tersebut, mereka beranggapan bahwa nyawa mereka pasti akan selalu terancam jika terus berdiam di satu tempat itu saja. Otway pun memutuskan untuk pergi saja dari tempat tersebut karena jika terus berharap hingga bantuan datang, mereka tak akan sempat dan mustahil untuk bertahan selama itu. Awalnya terjadi perdebatan antara dirinya dengan salah satu temannya yang sangat keras kepala. Namun pada akhirnya mereka pun menurut dan pergi dari tempat itu. Langkah demi langkah pun diiringi badai yang sangat lebat, sangat dingin seperti akan menusuk tulang, namun mereka terus berusaha untuk melangkah dengan cara berbaris untuk meminimalisir resiko tersesat. Hingga pada suatu ketika salah satu temannya yang paling belakang ternyata tertinggal beberapa meter dan naasnya orang tersebut disergap oleh gerombolan serigala. Ternyata langkah mereka pun terus diikuti oleh para serigala itu dan tentunya temannya sudah tidak bisa tertolong lagi. Mereka pun terus berusaha melangkah dan pergi hingga tak kerasa malam pun tiba dan mereka masih berada di tengah hamparan es. Tak lama tiba-tiba terdengar suara serigala yang seketika mereka pun dikejar oleh gerombolan serigala tersebut. Otway dan kawan-kawan berlari ke arah hutan dan segera menyalakan api untuk mengusir para serigala yang mencoba mendekat. Untung saja berkat api yang menyala, para serigala tersebut tidak berani untuk mendekat. Akhirnya mereka bisa mencoba menghela nafas sejenak. Otway pun tahu bahwa keadaan mereka saat ini masih diintai para serigala kejam tersebut. Otway pun menyuruh teman-temannya untuk membuat senjata pertahanan seperti tombak dan yang lain-lain. Hingga pada suatu ketika terjadi perdebatan antara Otway dan satu temannya yang keras kepala karena selalu tidak mau mendengarkan arahan dari Otway. Mereka pun terlibat pertengkaran. Hingga tak berselang lama, kegaduhan tersebut membuat salah satu serigala hitam yang sangat besar tiba-tiba mendekati mereka. Mereka pun terdiam seribu bahasa melihat serigala itu melotot di depan mereka, seolah serigala tersebut bersiap dan bersikap kuda-kuda untuk menyerang. Namun anehnya lagi-lagi serigala itu hanya menggertak lalu pergi. Saat mereka sedang berdiskusi, terjadi lagi sergapan serigala kepada satu teman mereka. Untung saja serigala itu pun berhasil dilumpuhkan dan dijadikan menu makan malam mereka.
Jadi sekarang siapa yang jahat? Manusia makan serigala atau serigala makan manusia? Namun satu temannya yang songong bin arogan tadi terlihat seperti ingin melampiaskan kekesalannya dengan cara memenggal kepala serigala tadi dan melemparkan kepada gerombolan serigala yang lainnya. Namun Otway beranggapan bahwa itu adalah ide yang sangat buruk. Singkat waktu, satu temannya tidak bisa bertahan saat melanjutkan perjalanan dan menghembuskan nafas terakhirnya karena mengalami hipotermia yang cukup parah. Lagi-lagi perjalanan mereka harus terhenti oleh jurang yang tinggi, sehingga mau tak mau mereka memutuskan untuk tetap melewati jurang setinggi 30 kaki tersebut. Singkat cerita, mereka pun berhasil menyeberang satu persatu. Sayangnya ketika orang terakhir akan menyeberang, ia sangat kesulitan untuk meraih dan berpegangan pada tali. Dikarenakan tangannya yang terluka akibat gigitan serigala kemarin. Hingga ia pun terjatuh dan tewas lalu mayatnya langsung disergap para serigala. Pada saat ini tersisa 3 orang saja dari mereka dan mereka pun kembali melanjutkan perjalanan menyusuri hutan. Namun lagi-lagi satu orang dari mereka yang memilih untuk menyerah saja pada keadaan dan meminta Otway dan yang satunya untuk terus berjalan. John, Otway. Kini hanya tersisa 2 orang saja dari mereka. Hingga ketika mereka sedang berjalan di pinggir sungai, tiba-tiba mereka dikejar-kejar serigala yang mengetahui bahwa hanya tersisa 2 orang saja. Alhasil serigala itu berani menyerang dan Henry pun harus terjatuh ke dalam air sungai. Otway tak tinggal diam, ia pun segera menolongnya. Dikarenakan sungai tersebut membeku, sialnya Henry harus tersangkut di sela-sela batu yang membuat dirinya tenggelam di dalam sungai tersebut. Otway sendiri yang terus-terusan berusaha untuk menarik Henry pun terasa sia-sia. Tak lama Henry harus meregang nyawa karena terlalu lama tersangkut dengan posisi kepala yang tenggelam. Kini tersisa Otway sendirian dengan baju yang basah di tengah suasana yang sangat dingin mencekam. Otway yang awalnya tidak percaya kepada Tuhan pun kini mulai mencoba untuk berdoa dengan serius untuk memohon pertolongannya. Show me something real. I swear, I'm calling on you. Otway mau tak mau harus tetap melanjutkan perjalanan meskipun keadaan dirinya yang sangat lemah lesu lunglai. Hingga langkahnya terhenti dengan melihat foto-foto teman-temannya yang meninggal. Otway sangat menyayangkan keadaan ini karena semua temannya yang meninggal tersebut pasti memiliki keluarga yang menunggunya di rumah. Karena Otway tak tahu harus ke arah mana ia melanjutkan perjalanan, tak disangka ia malah masuk ke dalam sarang serigala. Tentu kali ini ia tidak tahu harus berbuat apa lagi. Seolah ini adalah ujian dari Tuhan untuk menebus dosanya. Terlihat serigala hitam yang buas itu seperti mengajak Otway bertarung 1 lawan 1. Tak seperti hewan buas pada umumnya, jika bertemu mangsanya pasti akan langsung menerkam. Namun tidak bagi serigala hitam itu. Ia seperti ingin membalaskan dendamnya kepada Otway yang selama ini sering menembaki serigala-serigala lainnya. Namun sebelum bertarung, Otway meratapi foto istrinya terlebih dahulu dan mempersiapkan senjata tajam di tangannya.
Pada saat akan bertarung, tak lama cuplikan film pun berakhir. Ending yang... Namun tidak perlu khawatir, sebetulnya ada cuplikan beberapa detik setelah credit scenes yang ternyata Otway memenangkan pertarungan duel ini. Terlihat Otway yang sedang berbaring di atas serigala hitam tersebut sambil bersantai ngopi udut seperti di pantai. Ya, tentu maksud saya dia terlihat berbaring karena sudah sangat lemah dan terlihat menghela nafas. Oke, itulah tadi cuplikan film atau alur cerita film The Grey, yang mana sang sutradara pun menjelaskan bahwa film ini ingin terkesan abu-abu saja. Sama seperti judulnya, yaitu The Grey yang berarti abu-abu. Di IMDb pun film ini cukup meraih skor yang lumayan bagus, yaitu 6,8. Dikarenakan setting cerita yang sangat mumpuni dan sangat memberi kita suatu pesan-pesan yang sangat mendalam. Pesan tersebut jika diartikan berisi apapun perlakuan kita di dunia fana ini, pasti akan selalu ada balasan yang setimpal. Jika kita sering berbuat baik, balasan yang didapat pun akan berlipat ganda baiknya kepada kita. Jika kita berbuat buruk seperti Otway di awal film yang membunuh para serigala, maka ia pun sering dihantui dan dikejar-kejar serigala. Pesan saya cuma satu, yaitu jika ingin mengganggu serigala, pakailah senjata yang mumpuni seperti AK-47 ya guys. Oke, sekian dulu dari Rana. Rana mewakili jajaran yang bertugas pamit undur diri. Salam RN Movie.